Salam, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kebaktian online pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita diberi kesempatan sekali lagi bersama-sama. Haleluya. Bagi mereka yang pertama kali mengikuti kebaktian online ini, kami mengalung-alungkan kita semua dan Tuhan Yesus memberkati kamu. Haleluya. Bagi kita yang selalu ikut kebaktian ini, pujilah Tuhan sebab Ia sangat baik buat kita. Haleluya. Nah, sebelum kita berdoa, saya membacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 150. Ayat yang pertama, kedua, dan keenam. Begini bunyi firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus pagi ini karena kebaikan-Mu buat kami. Terima kasih penyataan perlindungan-Mu kami untuk sepanjang minggu yang lepas. Dan kami datang hari ini oleh karena belas kasihan daripada Engkau. Kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, layak kami memuji menyembah Engkau. Terpujilah nama-Mu, dan layak kami menerima segala pemberkatan daripada Engkau. Pagi ini Tuhan kami berdoa buat tim pujian penyembahan. Biarlah mereka dapat membawa kami dalam satu aliran kuasa dan hadirat-Mu di dalam puji sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan buat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah itu benar-benar menjadi santapan rohani kami yang luar biasa buat kami Tuhan. Yang membuatkan kami dikuatkan, disegarkan kembali oleh karena belas kasihan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami izinkan kuasa-Mu bekerja dalam setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita katakan, amin. Amin. Bagi semua, mari kita persiapkan hati kita datang di dalam hadirat Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan pada saat ini. Dan kita akan pujian ini, hatiku percaya. Haleluya. Tuhan
suara kita di hadapan Tuhan. Oh haleluya, mari kita terus menyembah Dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Mari kita terus hauskan akan kasih Dia. Oh perkenanan-Mu. Oh haleluya, syikia karena para papa. Kita terus menaikkan suara kita di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, kami mau, kami rindu di dalam amin. Oh haleluya, syikia karena papa. Tuhanku yang besar.
Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada tim pujian penyembahan dari CCC Mile 7 Sandakan. Dan saya percaya kita semua sudah bersedia untuk menerima santapan rohani kita pada pagi ini. Tapi sebelum itu ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah mari kita teruskan setia beribadah pada hari Minggu.
untuk mensyukuri, untuk berterima kasih, untuk refleksi akan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam community kita, di dalam pribadi kita. Haleluya. Amin. Nah, yang kedua adalah saya mendorong kita semua, mari terus setia mendukung dan membantu gereja. Ya, setiap gereja ada perbelanjaannya sendiri. Mari kita terus menyokong melalui persepuluhan kita, melalui persembahan kasih kita, dan juga melalui sokongan pemberian untuk misi kita. Ada banyak janji Allah di Alkitab bagi kita. Bila kita memberi, pastinya kita akan diberkati. Haleluya. Amin. Dan bila Tuhan Allah memberi, Dia memberi selalu yang terbaik, tepat pada masanya bagi kita semua. Haleluya. Amin. Jadi sama ada melalui online, transfer, ataupun berikan kepada gembala kamu. Dan yang ketiga adalah link untuk kebaktian sekolah minggu akan dihantar pada hari Minggu juga. Jadi kongsikan itu kepada ibu bapak yang ada anak-anak kecil dan dorong mereka supaya anak-anak mereka mengikutinya. Haleluya. Sebab penting untuk perkembangan dan juga untuk kematangan kerohanian anak-anak kita. Haleluya. Amin. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa yang baru, biasanya akan dikongsikan oleh pastor ke grup WhatsApp masing-masing. Haleluya. Amin. Kita mendengar firman Tuhan, khotbah dari Pastor Justin Joseph. Kita akan mendengar dahulu kesaksian pribadi akan kebaikan Tuhan dari Pastor Sario. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beribadah. Puji Tuhan, di dalam kesempatan ini saya akan menyaksikan dan mengungsikan kebaikan serta kemurahan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada tahun 2016, saya dan keluarga berada di Keningau. Dan saya bekerja sebagai security dan membantu Pastor John dalam pelayanan di sisi Keningau dan Ansip. Pada hari Sabtu, di mana esok dia kita ada ibadah dan ada pelawat. Hari Sabtu itu kebetulan kami kekurangan beras, ya, makanan. Di mana hari Sabtu itu cukup-cukuplah makan kami pada hari itu. Pada waktu malamnya, saya dan keluarga mengambil masa untuk berdoa, minta kepada Tuhan. Karena kami benar-benar tidak ada uang untuk beli beras pada hari Minggu itu. Nah, pada hari Minggu itu kami tidak terpikir lagi untuk keperluan kami, tapi kami hanya berpikir untuk datang di gereja dan beribadah. Pada waktu paginya kami datang di gereja sisi Keningau dan terus mengambil bahagian dalam ibadah, di mana kebiasaannya kita memuji, menyembah Tuhan, serta mendengar firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, seorang hamba Tuhan dari Indon yang melawat kami pada waktu itu. Dan saya merasa senang dan diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga saya langsung tidak mengingatkan dan tidak terasa lagi yang kami itu tiada beras untuk dimasak pada tengah harinya. Nah, selesai ibadah,
kebiasaan saya bersama-sama dengan rekan-rekan untuk menyusun kursi. Dalam waktu saya menyusun kursi itu, seorang ibu datang dan memberi salam kepada saya. Saya terasa di tangannya ada rasa lain sedikit, ya, karena biasanya kalau kita bersalam tangan kita adalah halus, tapi ada kasar-kasar yang ada di telapak tangannya. Lalu saya ambil itu benda, memang saya tidak lihat, saya tidak tahu apa itu karena begitu ramai orang ya di gereja. Lalu masukkan ke dalam paket saya dan terus menyusunkan kursi sampai habis. Dan masa waktu pulang pun tiba. Saya kasih tahu keluarga saya duluan pergi bawa karena kami beribadah di tingkat kedua. Di dalam saya turun itu, saya tengok di bawah tiada orang, tengok di atas tiada orang turun dalam tangga itu. Ya, saya buka, saya lihat, saya merasa terharu, saya merasa begitu diberkati. Karena apa yang saya lihat itu dan di tangan saya itu merupakan uang sebanyak 50 ringgit. Dan saya merasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Dia mendengar doa kami. Dia melihat kebutuhan kami, keperluan kami sekeluarga. Di mana saya katakan 50 ringgit ini pada waktu itu masih murah lagi, ayam dan beras masih murah. Ya, Tuhan lebih dari cukup. Saya dapat beli ayam, saya dapat beras, beli gula, beli minyak. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita dalam apapun juga keadaan. Apabila kita dalam kekurangan, Tuhan melihat kebutuhan dan keperluan kita. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkan kekhawatiranmu kepadanya karena Dia yang memeliharakan kamu. Jadi kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara kita, bukan dengan kesehatan saja, tetapi juga dalam keperluan dan kebutuhan kita seharian. Nah, karena itu Tuhan berkata juga di dalam Matius 7 ayat yang ke-7, apa yang perlu penting, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu dibukakan bagimu. Kita bersyukur Tuhan kita itu sungguh baik dan Dia tidak membiarkan kita dalam keadaan yang begitu sukar. Nah, pada hari ini kita bersyukur karena berkesempatan untuk beribadah. Marilah kita terus beribadah dan memuji Tuhan kita, Allah kita yang sungguh baik. Terima kasih, itulah kesaksian saya yang saya dapat kongsikan untuk kita. Semoga yang memberikan semangat untuk kita terus berserah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat-jemaat yang dikasihi dalam Tuhan dan juga para hamba Tuhan yang saya kasihi. Kita sangat bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pagi hari ini kita boleh ada menyembah, memuji, mengagungkan Tuhan. Bahkan juga saudara beribadah maupun secara online pagi hari ini kita sangat bersyukur ya. Dan saya percaya bahwa kita semua sudah siap mendengarkan firman Allah. Saya mengajak kepada kita melihat firman Tuhan terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Ya, saya akan bacakan di atas mengenai dengan tanggung jawab yang berat. Oke? Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-25 berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sekarang kita berdoa. Haleluya Jesus.
Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang membangkitkan, firman yang menyembuhkan, firman yang memberikan kekuatan. Dan pagi hari ini biarlah kiranya Engkau Allah yang berbicara kepada kami semua lewat hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus seperti apa yang Kau kehendaki terjadi dalam hidup kami. Berkati semua kami yang mendengar. Biarlah semuanya kami diberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Mari saya membawa kepada kita highlight ayat yang ke-27 dan 28. Kita lihat, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Saudara, Tuhan berkati firman-Nya. Saudara, kita perhatikan di sini. Ya, pagi hari ini saya ingin membawa kepada kita satu tema mengenai kehidupan yang tak tergoncangkan. Ayat 28 tadi memberitahu kepada kita, karena kita memiliki kerajaan yang tak tergoncangkan. Saudara, berarti kehidupan saya dan saudara seharusnya tidak tergoncangkan. Nah, mari kita menilai akan apa yang sudah terjadi pada hari ini. Kita mulai merenungkan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita pada waktu-waktu ini. Nah, saya percaya bahwa kita semua tidak lepas daripada yang namanya kegoncangan. Saya tahu bahwa kita percaya bahwa Tuhan izinkan setiap kegoncangan itu dengan tujuan, dengan maksud tersendiri. Apatah lagi dalam hal ini Tuhan berjanji Dia menggoncangkan bukan hanya bumi tapi langit, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, saudara, dalam hal ini kita mau menilai, ya, ternyata bahwa tidak ada satu benda, perkara yang bertahan dalam dunia ini yang tidak akan digoncangkan. Semua akan digoncangkan. Hanya satu yang tak akan tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu ada dalam diri kita sendiri. Amin. Nah, saudara, karena kita ada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, itu berarti kehidupan kita seharusnya tidak akan tergoncangkan. Sebab itu temanya adalah kehidupan yang tak tergoncangkan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Cukup jelas bahwa memang kita sebagai orang percaya menghadapi dunia yang banyak kegoncangan ini, saudara, bukan hal yang mudah. Ya, saudara, kita tidak lepas. Orang baik kah, orang jahat mengalami hal yang sama. Orang Kristen kah, dan orang bukan orang Kristen kah, saudara, juga mengalami kegoncangan, saudara. Dan saya katakan kita tidak luput daripada namanya kegoncangan. Sebab itu dikatakan tadi bahwa kegoncangan itu bagus. Kegoncangan itu baik sekali. Sebab itu kenapa saya katakan sudah baik. Firman Tuhan berkata dalam ayat 28, saudara, kita yang telah menerima, karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Tuhan kata mengucap syukur ke atas kegoncangan itu, saudara. Sebab itu mari saya mau kita belajar sama-sama pagi hari ini untuk menilai, merenungkan kembali diri kita. Siapa kita dalam kerajaan yang tak tergoncangkan? Siapa kita dalam kerajaan yang tak tergoncangkan? Saudara, tadinya dikatakan bahwa semua akan tergoncang. Tidak ada benda satupun yang akan tak tergoncangkan. Semuanya tergoncang, tidak ada yang kekal. Tapi satu yang kekal, yaitu firman Allah. Bumi akan berlalu, ya, langit dan akan berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Sebab itu firman Tuhan itu tidak akan pernah berlalu, saudara. Tak akan tergoncangkan. Jadi itu yang saya katakan tadi, bahwa kerajaan yang tak tergoncangkan itu adalah dalam diri kita sendiri. Katakan amen. Nah, mari kita merenungkan sama-sama, saudara. Kenapa? Ya, kenapa saudara kenapa kita punya kehidupan yang tak tergoncangkan? Karena alasannya adalah karena kita memiliki kerajaan yang tak tergoncangkan. Mana mungkin saudara kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, tapi kita cepat digoncangkan, saudara, oleh keadaan situasi. So, kita mau menilai sama-sama. Sebab itu mari kita lihat keadaan yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, bahkan saudara mungkin yang akan berlaku, saudara. Kita mulai menilai, kita mulai merenungkan setahun lebih ini pandemik COVID-19 yang telah mengancam dunia, kita lihat sendiri. Dan ini semua orang hadapi, orang Kristen, orang bukan Kristen, orang-orang yang kaya, orang-orang miskin mengalami. Tidak lepas kepada kita semua pada hari ini, saudara. Banyak yang mengalami, di mana
ekonomi ya jatuh, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya kegoncangan di mana ekonomi jatuh, kegoncangan di mana kita melihat bahwa ya keluarga juga mulai hancur, saudara. Kita melihat kegoncangan dalam keluarga, kita melihat kegoncangan dalam sektor-sektor yang lain, saudara, mulai digoncangkan. Yang selama ini mungkin kokoh, yang selama ini mungkin kita lihat teguh, tapi sebenarnya bila kegoncangan yang terjadi pada hari ini cukup menggoncangkan mereka, sehingga ada banyak yang hopeless, ada banyak masyarakat yang besar-besar tertutup, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bisnis-bisnis yang besar tertutup, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Banyak melihat kepada kita, memperlihatkan kepada kita betapa Tuhan melakukan firman Tuhan. Tuhan menggenapi firman Tuhan. So dalam hal ini, saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kegoncangan-kegoncangan itu. Saudara, sangat lain kan kalau bilang bersyukur untuk kegoncangan, tapi Alkitab sudah katakan tadi 28, kita harus mensyukuri. Kita mulai renungkan balik pada waktu-waktu ini. Apakah selama dalam hidup kita ini, bila pandemik ini terjadi, saudara, COVID-19 ini melanda dunia, melanda Malaysia, melanda Sabah, dan juga kita, saudara, tidak lepas di kampung-kampung pun melanda, dan ada banyak efek dia, saudara. Saudara, kita lihat bahwa banyak rumutan tidak lepas daripada orang-orang percaya, rumutan, sungutan, kekecewaan dan sebagainya, saudara. Ya, kita mulai renungkan, saya pasti percaya itu juga yang ada dalam diri kita. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Alkitab memberitahu kepada kita ada kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu Yesus Kristus yang ada dalam diri kita, saudara. Kenapa, saudara, kita melihat dalam hal ini? Karena saudara dan saya adalah hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan itu kita perlu melihat bagaimana kerajaan yang tak tergoncangkan itu berbalik kepada dasarnya, saudara. Saya mau mengajak kepada kita melihat paling tidak ada dua perkara yang Tuhan peringatkan kepada saya tentang dasar, yaitu di mana firman Tuhan Matius 7 ayat 24-27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita buka firman Tuhan ini, saudara, kita akan baca di sana. Ya. Ayat Alkitab berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang roboh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerosakannya. Saudara, kita melihat ini, Tuhan memperlihatkan tentang firman Tuhan ini sekali lagi tentang dasar, ya, di mana, saudara, kalau kita memiliki kehidupan ataupun juga kehidupan yang tak tergoncangkan, saudara, pasti itu karena dasar dia. Mari kita melihat kembali dasar kita. Mari kita melihat kembali dasar yang kita yang didirikan. Apakah kita meletakkan dasar kita kepada batu karang, yaitu Yesus Kristus sendiri, ataupun pada benda-benda yang lain, hal-hal yang lain, ataupun juga mungkin, saudara, kepada material, kepandaian, kepintaran, ekonomi yang kuat, saudara, dan sebagainya. Itu semua kita merenungkan kembali. Tetapi apa yang jelas di sini, firman Tuhan memperingatkan kepada kita, hanya kepada mereka yang meletakkan dasar pada Yesus Kristus akan bertahan, tidak akan tergoncangkan, saudara. Berarti dalam hal ini Tuhan peringatkan kita mau mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukan, supaya mana, saudara, bila kita melakukan itu membuatkan di mana kita akan teguh. Berbanding dengan orang-orang yang dimana mendengarkan perkataan Tuhan tetapi tidak melakukan, saudara, itu sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir, saudara, sehingga mana bila kegoncangan datang, bila banjir ribut datang, maka rosak teruk, dikatakan, saudara. Rosak itu rumah, saudara. Mari kita lihat rumah itu berbicara kepada diri kita. Kalau kita mendirikan, ya, saudara, diri kita, ya, hidup kita dan dasar kepada Yesus Kristus, tidak akan digoncangkan, saudara, yang kasih dalam Tuhan. Tapi kalau kepada dasar-dasar yang lain, seperti mendirikan dasar di atas
kekayaan dan sebagainya. Seperti apa firman Tuhan katakan, ya orang yang mengandalkan hikmat ataupun kepandaian, ya saudara, ada orang yang celaka. Saudara, mari kita belajar sama-sama pada hari ini, berbalik kepada dasar kita. Apakah masih dalam hal ini kita masih pegang ataupun masih kita lakukan, saudara? Hal yang kita boleh lihat di sini, mendengarkan perkataan Tuhan. Dalam firman Tuhan tadi kita boleh melihat apakah kita masih mendengarkan perkataan Tuhan. Ya, dalam mendengarkan perkataan Tuhan kita boleh melihat di mana kita belajar untuk menggali firman Tuhan. Tuhan ingin berbicara kepada kita lewat firman Allah. Tuhan ingin mau supaya kita membaca firman Tuhan, merenungkannya tuh siang dan malam. Alkitab memberitahu kepada kita dalam Mazmur 1, saudara, dalam ayat 1-3 memperlihatkan kepada kita, orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan daunnya tidak akan pernah layu, saudara. Kita perhatikan keberhasilan orang-orang yang dikatakan tadi, orang-orang yang berpegang firman Allah, orang yang merenungkan firman Tuhan. Inilah orang-orang yang dimana mereka tidak akan tergoncangkan. Sebab itu saya katakan tadi, apakah saudara masih mendengarkan perkataan Tuhan? Apakah kita masih menggali firman Tuhan pada waktu-waktu ini? Apakah kita memberikan makanan rohani kita? Kita sama-sama menilai, merenungkan bersama-sama, saudara. Dan yang pasti, itulah jawaban dia. Kenapa dia boleh bertahan? Kenapa dia boleh tidak tergoncangkan? Karena memiliki dasar yang kuat. Yaitu mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka menggali firman Tuhan. Dan selain itu, saudara, mau meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Berapa masa ini, saudara, kita mungkin terlalu sibuk dengan keadaan situasi yang lain, terlalu sibuk dengan itu dan itu sebagainya. Kita evaluasi diri kita sendiri, kita renung diri kita sendiri, saudara. Ya, saya tahu bahwa ini perkara yang mungkin sangat pribadi, tapi mari kita renungkan, apakah kita memberikan ruang waktu dengan Tuhan. Satu contoh yang saya berikan kepada kita, kita mungkin kita banyak doa, minta sama Tuhan, minta, tapi akhirnya kita lupa satu hal, duduk di kaki Tuhan, mendengarkan apa yang Dia bicarakan kepada kita. Mungkin selama ini kita hanya lakukan seperti itu dan lupa untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita. Kita belajar sama-sama, bukan saja merenungkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan, tapi kita duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Dia berbicara kepada kita. Dia bicara lewat firman Tuhan. Saya percaya Tuhan berbicara dengan banyak cara, saudara. Sebab itu kita mulai bukan hanya bukan hanya membaca, tapi kita perlu merenungkan dan kita perlu meluangkan waktu mendengarkan suara Tuhan. Karena saya tahu, saudara, banyak suara-suara yang ganjil, suara-suara yang asing. Jadi kita perlu peka terhadap suara gembala kita. Amin, saudara. Dan yang seterusnya kita melihat, saudara, hal yang kedua itu adalah bukan hanya merenungkan perkataan Tuhan, tetapi ini yang sangat penting untuk kita hadapi, lakukan pada waktu-waktu ini juga, yaitu kita perlu mengasihi dan melayani sesama, saudara. Kita mengasihi, saudara, pendengar dalam Tuhan. Coba kita renungkan. Tadi saya katakan, kita renungkan betapa banyak perkataan yang kita lihat bahwa kita mungkin mengomplain, kita mungkin memperkatakan kenapa begini hal terjadi. Kita bilang 28 tadi, kita harus mengucap syukur. Nah, saudara, kenapa kita mengucap syukur ke atas pegoncangan ini? Karena, saudara, ada berkat-berkat sebalik itu semua, saudara. Sebab itu, mari kita belajar bukan saja daripada dasar yang kita mendengar firman Tuhan, tapi juga kita melayani, mengasihi sama. Dalam hal mengasihi sama, saudara, Alkitab memberitahu kepada kita, jangan jauhkan daripada pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita semakin giat, kata Tuhan, menjelang hari Tuhan yang semakin dekat ini, kata Tuhan, saudara. Di dalam hal ini, saudara, kita mulai belajar mencari peluang untuk boleh berbagi, boleh mendorong satu sama lain, kan, saudara. Nah, kalau kita lihat waktu ini kita lihat banyak orang bilang, oke, kita kasih menaikkan bendera putih, bendera putih, saudara. Jadi isu pula bila bercakap tentang bendera putih, jadi isu pula bendera putih di Sabah ini, karena bilang
Bilang orang kalau bendera putih itu menunjukkan kepada ada orang kesusahan, ada orang mati. Jadi tukar menaikkan bendera biru, saudara ya. Jadi memang tidak salah dalam hal ini, saudara. Jadi saya pun mulai lihat-lihat di luar, limpas di luar, apakah ada orang yang menaikkan bendera seperti ini yang dimaksudkan, ya saudara. Ya, jadi saya coba melihat tapi tidak nampak, saudara. Yang ada nampak di semua di media sosial, saudara. Tapi apapun, saudara, inilah disinilah peluang-peluang di mana kita boleh melayani sama sendiri, mengencourage sama sendiri, apatah lagi kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Kita perlu encourage mereka. Saudara, saya percaya bahwa kita mengalami kesan yang betul-betul luar biasa sekali dalam pandemik ini. Kita mungkin mulai lemah, kita pun mungkin burn out, kita mungkin kurang persekutuan. Tapi mari saya mau encourage, kita mendorong sama-sama supaya mencari peluang supaya kita juga boleh mendorong kepada orang-orang lain. Kita ada WhatsApp, kita WhatsApp teman-teman kita, kawan-kawan kita, jemaat dan sebagainya. Tanya mereka bagaimana mereka, kita mengencourage mereka dengan firman Tuhan, tegur dan sebagainya. Saudara, inilah pelayanan yang harus terus terjadi dalam diri kita. Nah, kita mau berbalik kepada apa yang mau saya katakan tadi, ya, dalam ayat yang 28. Kita mensyukuri, ya, karena kita mensyukuri dalam semua yang terjadi ataupun kegoncangan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita mensyukuri, saudara, kenapa? Karena kegoncangan ini membuatkan saudara, ya, bahwa ya di mana tidak ada satupun yang bertahan, hanya Yesus yang bertahan. Berarti kita punya kehidupan bukan diri kita lagi, tapi Yesus yang hidup dalam diri kita. Kita selalu diperingatkan dalam diri kita, saudara. Kegoncangan akan membuatkan menguji iman kita. Kegoncangan akan membuatkan saudara menguji kepercayaan kita, saudara. Kita mulai menyelidiki, bertanya pada diri kita sendiri, ya, sepanjang selama berapa waktu ini yang kita alami 1 tahun lebih pandemik ini, saudara. Kita mulai renungkan dalam diri kita, saudara. Apakah dalam hal yang kita alami, kegoncangan yang kita alami ini, saudara, apakah kita memiliki kerohanian yang sehat? Kita mulai renungkan balik, apakah saya punya rohani sehat? Apakah saya punya kesungguhan kepada Tuhan itu sehat? Apakah ibadah saya kepada Tuhan itu sehat, saudara? Ya, ataupun juga sudah mulai lentur? Ataukah ada antara kita yang sudah mulai orang bilang sudah mulai burn out, sudah mulai dia punya kerohanian mulai kundur, saudara? Saya juga tidak tahu. Tapi ini juga hal yang mau kita renungkan bersama-sama, supaya kegoncangan itu kita mensyukuri karena membuatkan kita merenungkan diri kita, apakah saya punya persekutuan bersama dengan Tuhan itu tetap kuat? Apakah saya punya ibadah kepada Tuhan itu masih teguh, masih kuat, saudara? Meskipun jarang ada kebaktian persekutuan yang seperti sebelum ini, saudara. Persekutuan yang ada, ibadah yang seperti kita jalankan, kebaktian doa bersama-sama di church, saudara, ya. Kita ada persekutuan wanita, ibu-ibu, bapak dan sebagainya. Mungkin saudara setelah pandemik ini membuatkan itu semua menghalangi persekutuan seperti itu. Apakah saya masih ada persekutuan yang menyala seperti itu, saudara? Ya, ibadah yang kita bicarakan di sini adalah satu di mana mengabdikan diri kepada Tuhan, mengabdikan diri kepada Allah yang Esa. Dikatakan bahwa kita perlu takut, ya, dengan cara berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Berarti dalam kegoncangan ini, dalam apa yang kita alami ini, saudara, membawa kepada kita untuk lebih taat, lebih tunduk, lebih setia kepada Allah sebenarnya. Ya, bukan membawa kepada kita jauh dari Tuhan, tapi membuatkan kita lebih dekat. Sebab itulah kehidupan orang yang tak tergoncangkan. Dalam mengalami kegoncangan itu membuatkan dia menguatkan hati kepada Tuhan. Kepercayaannya kepada Tuhan tetap ada, tetap terpelihara, saudara. Jadi berbalik kepada dasarnya. Apakah kita tetap memelihara dasar kita, tetap mendirikan kita punya kehidupan dalam Yesus, ataupun perkara yang boleh digoncangkan, saudara. Jadi mari kita menilai sama-sama, saudara, ya. Apakah kita masih konsisten untuk membacakan firman Tuhan? Kita syukuri untuk kegoncangan ini, untuk menilai balik, apakah saya masih baca firman Tuhan? Apakah saya masih setia? Ya kan? Itu semua kita mulai renungkan bersama, saudara. Ingat, sekali lagi, Tuhan di dalam kita. Kalau kita memiliki kerajaan yang tak tergoncangkan, berarti kita hidup dalam kehidupan yang tak tergoncangkan, saudara. Nah, bila kita mau supaya dunia melihat di mana kerajaan tak tergoncangkan, bila perlihatkan diri kita
yang adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Karena Yesus dalam diri kita, saudara, kerajaan yang tak tergoncangkan. Dunia akan lihat kita siapa. Dunia akan tahu bahwa inilah kerajaan yang tak tergoncangkan, di mana saudara dan saya tetap memelihara kehidupan kita dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang jelas adalah kita mulai menyelidiki apakah kehidupan saya ini menjadi teladan kepada orang lain. Alkitab tadi memberitahu kepada kita, saudara, bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi melakukan firman Tuhan. Yang terpenting sekali juga adalah, saudara, kita melakukan firman Allah. Begitu banyak mungkin, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, khotbah-khotbah yang luar biasa. Saudara, ya kita mungkin kita katakan saya 10 tahun, 20 tahun dalam gereja, tidak pernah lepas ataupun tidak pernah miss datang ke gereja dengan khotbah gembala. Tidak puas di gereja, kita dengar lagi di YouTube sebagainya, hamba Tuhan yang dari luar negara. Ya saudara, kita bilang saya sudah dengar, saya sudah tahu ini. Tapi saudara, kalau tidak melakukan itu sama seperti mereka yang mendirikan di atas pasir. Kenapa dikatakan sangat penting melakukannya? Karena apa, saudara? Kerajaan yang tak tergoncangkan adalah kehidupan yang tak tergoncangkan, adalah mereka bukan hanya merenungkan firman Tuhan, tapi yang melakukan firman Tuhan. Sebab itu saya katakan tadi, dunia butuhkan kerajaan yang tak tergoncangkan. Dunia perlukan kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu dalam diri kita. Kita menjadi teladan. Kita lah yang akan menyatakan ya kemuliaan Tuhan itu. Kita lah yang menjadi pusat perhatian mereka. Maksud saya adalah karena kita memiliki kerajaan yang tak tergoncangkan, mereka memperhatikan kita, saudara, bahwa Yesus di dalam kita. Amin, saudara. So, dalam hal ini juga kita boleh belajar sama-sama, saudara, untuk tetap memelihara hidup kita, saudara. Ya, untuk dimana seperti mana kita katakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, saudara. Kita inginkan kerajaan Allah ada di muka bumi ini. Kerajaan Tuhan dilihat oleh dunia ini, saudara, di dalam kita semua. So, saya tetap mendorong kepada kita, termasuk saya sendiri, mari kita renungkan waktu-waktu ini, saat-saat ini, ya saudara, dimana kehidupan kita harus kehidupan yang tak tergoncangkan. Karena kita memiliki kerajaan yang tak tergoncangkan, saudara. Kita mensyukuri setiap pegoncangan yang terjadi dalam diri kita, saudara. Karena goncangan itu ada tujuannya tertentu, saudara, dalam diri kita. Tujuan Tuhan supaya kita menilai, saya masih kuat dalam Tuhan? Apakah saya masih berharap kepada Tuhan? Apakah saya ibadah sejati dalam Tuhan? Apakah saya masih berkarya untuk Tuhan? Apakah saya masih melayani Tuhan? Melayani bersama, itu semua akan ditanya dalam diri kita, dan kita akan mendapat jawabannya, saudara. Dan semuanya, kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam hal-hal ini, masih ada kesempatan untuk kita untuk memperbaikinya, saudara. Masih punya kesempatan untuk memperbaiki, untuk lebih sungguh lagi, supaya kita tidak akan mudah tergoncangkan. Ini melatih diri kita supaya mungkin saudara, ya, hal-hal yang lebih dahsyat lagi terjadi di depan kita tidak tahu. Tapi saya percaya bahwa ini mempersiapkan saya dan saudara supaya kita tetap berada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, dengan mana saudara bersyukur kepada Tuhan dan juga beribadah dengan cara yang berkenan, dengan cara yang berkenan kepada Allah, dan hormat dan tunduk kepada Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan saudara, sekali lagi saya terus mendorong kepada kita, termasuk saya sendiri, mari kita tetap kuat, tetap percaya, yakin kepada Tuhan yang memberikan kita kekuatan selalu dalam diri kita, saudara. Meyakinkan bahwa Tuhan tetap ada dalam diri saya, Tuhan tetap setia dalam diri saya, jadi Tuhan untuk selama-lamanya dalam kehidupan saya. Jadi saudara, mari pada pagi hari ini, sebelum kita mengakhiri, mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi, nyatakan, Tuhan, terima kasih untuk semua keadaan yang terjadi. Terima kasih untuk kegoncangan yang terjadi di dalam kehidupan dan juga dunia pada hari ini. Mengingatkan kepada kami betapa tidak ada satu perkara pun yang bertahan. Termasuklah dunia, termasuklah, ya Tuhan, keangkuhan, termasuklah juga ekonomi yang dapat dibanggakan, mungkin kepandaian yang dapat dibanggakan, Tuhan. Termasuklah apapun dunia banggakan, tidak akan dapat bertahan dengan goncangan. Itu membuatkan kami menilai apakah kami masih punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ayo berdoa, biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah, menguatkan, meneguhkan kami semua.
Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu Tuhan yang menumbuhkan setiap pendengar, setiap umat-umat Tuhan pada pagi hari ini, dan juga memperingatkan kami selalu bahwa kami perlu, ya Tuhan, terus berada dalam Tuhan, terus berada dalam kerajaan Tuhan, tetap berada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Terima kasih, puji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Amin. cinta